Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Munculnya kembali Nalan Yanran. Peluit pedang yang jelas bergema di langit. Segera, pedang pelangi bersinar dari gunung di belakang Misty Cloud Sect. Dalam beberapa napas, itu muncul di langit di atas tanah terbuka yang berantakan ini. Cahaya pelangi tersebar, menampakkan sosok manusia di dalamnya. Dia mengenakan gaun hitam. Rambut hitamnya yang halus dengan lembut mengalir ke bahunya, melewati pinggangnya yang cantik dan berkumpul di dekat bagian belakangnya. Alis kewanitaannya tampak seperti gambar sedangkan kulitnya seperti es salju. Wajah cantiknya agak kurus tetapi secara kebetulan membentuk kontur sempurna yang menyebabkan orang tanpa sadar mengeluarkan pujian di dalam hati mereka. Betapa cantiknya gadis! Wanita yang tiba-tiba muncul juga kaget karena kekacauan di lapangan terbuka. Tatapannya segera beralih ke Yun Yun di langit yang menatapnya dengan tatapan kaget. Wajah cantik yang sepertinya hancur dengan hantaman itu segera menunjukkan senyuman yang menyentuh hati. Suara jernih yang dipenuhi dengan kesenangan terdengar dari langit. Guru Yanran, kamu benar-benar telah menembus gerbang kehidupan dan kematian. Yun Yun sangat bersukacita saat melihat wanita yang sedikit lebih dewasa dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Mendengar cara Yun Yun disapa, wanita yang muncul itu secara mengejutkan adalah orang yang memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Xiao Yan, Nalan Yanran. Sayap Douki di punggung Nalan Yanran dikepakkan sedikit saat dia dengan cepat bergegas ke sisi Yun Yun. Tatapannya melihat sekelilingnya sebelum dia mengatupkan alisnya dan bertanya, "Guru, apa yang terjadi dengan Misty Cloud Sect?" Senyuman di wajah cantik Yun Yun sedikit tertutup saat mendengar ini. Suaranya agak sedih saat dia berkata, "Yanran, sekte awan berkabut, mungkin sudah selesai." Tubuh cantik Nalan Yanran bergetar. Dia juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Tatapannya dengan cepat menyapu tanah terbuka secara mendetail dan matanya segera menyusut saat mereka berhenti di atas Yunshan dan para sesepuh yang telah kehilangan nyawa mereka di tanah terbuka. Syok melayang di matanya. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan mendesis, "Ini, siapa yang melakukan ini?" Mata Nalan Yanran menoleh ke langit sementara mulutnya mengucapkan kata-kata ini. Dia tiba-tiba menegang saat dia menghadapi sosok berjubah hitam yang agak akrab itu. Tatapannya membawa ketidakpercayaan saat perlahan-lahan bergeser ke atas sebelum akhirnya berhenti di wajah yang berlumuran darah. Kamu Xiao Yan? Mengapa kamu di sini?" Meski wajah itu berlumuran darah segar, Nalan Yanran masih bisa langsung mengenalinya. Dia menjerit tanpa sadar saat melakukannya. Tidak terduga bahwa Anda juga telah mencapai tahap ini setelah tidak melihat Anda selama beberapa tahun. Xiao Yan juga agak terkejut saat dia mempelajari Nalan Yanran. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terakhir juga berada di puncak kelas Do Wang saat ini. Selain itu, melihat tren fluktuasi auranya, sebenarnya memiliki jejak untuk dapat menembus kelas Do Huang kapan saja. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan ini. Dia telah berlatih dengan getir selama 3 tahun dan mendapat bantuan dari menelan, Fallen Heart Flame, untuk mencapai tahap ini. Tidak disangka wanita ini. Meskipun Douki di tubuhnya mungkin kuat, itu bukan miliknya. Dari kelihatannya, dia sepertinya mewarisi beberapa kekuatan. Hanya ketika dia benar-benar telah menyempurnakan kekuatan ini, dia akan dapat mengendalikannya dengan sempurna. Dari kelihatannya, ini pasti semacam warisan dari Misty Cloud Sect. Keberuntungannya memang cukup bagus. Yao Lao di samping berbicara perlahan. Mengingat matanya yang tajam, dia secara alami dapat melihat situasi di dalam tubuh Nalan Yanran secara sekilas. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar Yao Lao mengatakan ini. Tidak peduli bagaimana dia tumbuh,
dia masih memiliki keinginan untuk bersaing dengan wanita yang hampir menjadi istrinya ini. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Misty Cloud Sect. Nalan Yanran perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia segera sepertinya mengerti sesuatu saat tangannya yang lembut menunjuk ke bawah dan berbicara dengan marah. Xiao Yan, kamu bisa datang dan mencariku jika kamu punya masalah. Mengapa Anda harus menemukan masalah dengan Misty Cloud Sect? Masalah itu sudah lama diselesaikan. Tidak disangka bahwa Anda sebenarnya tidak melupakannya. Apakah kamu masih dianggap laki-laki? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu disalahkan atas segalanya. Kamu tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan itu. Suara Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melirik Nalan Yanran yang marah. Sekte Misty Cloud telah menyebabkan ayahku hilang, kakakku menjadi lumpuh, dan bahkan hampir membunuh setiap anggota klan Xiaoku. Mengingat perseteruan darah ini, apakah Anda mengharapkan saya untuk bertindak seperti orang suci dan dengan murah hati melupakan tindakan seperti itu? Jika seseorang bertindak seperti ini, apa bedanya dia dari pengecut? Wajah cantik Nalan Yanran sedikit berubah ketika dia mendengar suara sedingin es Xiao Yan yang tidak memiliki perasaan apapun. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kamu berbicara omong kosong. Mengingat posisi Misty Cloud Sect kami di Kekaisaran Magia, bagaimana mungkin kami melakukan hal-hal itu pada klan Xiao? Guru Anda ada di samping Anda. Mengapa Anda tidak membuka mulut dan bertanya? Dengan begitu, Anda akan tahu hal-hal apa yang telah dilakukan oleh Misty Cloud Sekte mulia yang Anda ucapkan selama beberapa tahun ini. Xiao Yan dengan mengejek menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tatapan Nalan Yanran beralih ke Yun Yun di sisinya ketika dia mendengar ini. Yang terakhir, bagaimanapun, mengalihkan pandangannya dari wajah cantik Nalan Yanran yang agak pucat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mendesis, saya juga telah menjadi tahanan rumah selama beberapa tahun ini. Hal-hal itu, semua hal dilakukan oleh kakekmu dalam kekeruhannya. Kepala Nalan Yanran langsung terasa pusing saat mendengar kata-kata pengakuan dari Yun Yun ini. Apa yang terjadi dengan Misty Cloud Sect selama beberapa tahun ini? Mengingat posisi luar biasa dari Misty Cloud Sect, bagaimana mereka bisa melakukan tindakan kasar dan tidak masuk akal seperti bandit ini? Sebelumnya, kakekmu dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Namun, pada akhirnya, rohnya direnggut paksa oleh iblis ini. Roh dari beberapa tetua lainnya juga ditelan olehnya. Kemarahan sekali lagi melonjak di wajah cantik Yun Yun ketika dia berbicara tentang ini. Dia menoleh dan menghadap pelindung Wu, yang mengenakan baju besi hitam gelap yang aneh itu. Dia digantung di langit dan berbicara dengan marah. Meskipun hati Nalan Yanran sekali lagi terkejut ketika dia mendengar Yun Yun menyebutkan bahwa Yun Shan dikalahkan oleh Xiao Yan, tatapannya dengan cepat beralih ke pelindung Wu di langit. Matanya menyipit dan wajah cantiknya perlahan menjadi serius. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa orang misterius ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Guru, apa yang sebenarnya terjadi? Saya akan menjelaskan kepada Anda setelah semuanya selesai. Sekarang, kita harus membalas dendam untuk para sesepuh yang rohnya telah ditelan lebih dulu. Yun Yun melambaikan tangannya. Wajah cantiknya dengan cepat menjadi dingin saat tatapannya menyapu kabut berwarna putih yang melonjak keluar dari murid-murid Misty Cloud Sekte di bawah. Dia menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada Nalan Yanran, Yanran, bantu aku mengontrol formasi. Iya. Meskipun Nalan Yanran agak tidak berdaya dalam menghadapi kejadian yang tidak terduga setelah meninggalkan retretnya, dia memilih untuk segera mengikuti kata-kata Yun Yun. Yun Yun tidak menunda lebih lama lagi ketika dia melihat Nalan Yanran mengangguk. Segel tangannya berubah dan kabut energi berwarna putih yang tak terhitung jumlahnya menyebar di bawah dengan cepat melayang. Akhirnya, mereka berkumpul di sampingnya seperti lautan awan. Yun Yun melambaikan tangannya yang lembut saat berada di tengah lautan awan.
Tiga tetua yang tersisa juga bergegas dan segera muncul di lautan awan. Tangan mereka melambai dan awan berwarna putih dengan cepat berfluktuasi, menghasilkan riak energi yang kuat. Formasi menutupi awan matahari. Teriakan dingin keluar dari mulut Yun Yun. Segera, lautan awan berfluktuasi dan diaglomerasi menjadi pedang energi besar, berukuran lebih dari 100 kaki dan ditutupi dengan garis awan misterius. Pedang besar itu bergetar sedikit dan energi kuat yang terkandung di dalamnya mengguncang udara sampai sedikit berfluktuasi. Setan, pergi dan mati! Tangan Yun Yun dengan kejam memukul gagang pedang dan pedang besar itu segera bergegas menuju pelindung Wu di langit. Ceka-ceka, kamu ingin berurusan dengan pelindung ini dengan formasi yang rusak? Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Pelindung Wu menggelengkan kepalanya dengan jijik ketika dia melihat pedang besar yang ditembakkan sambil membawa aura pedang yang tajam. Dia segera mengeluarkan senyum gelap dan dingin sebelum melambaikan lengan bajunya. Kabut berwarna hitam yang aneh keluar dari lengan bajunya sebelum menutupi pedang besar di dalamnya. Kabut berwarna hitam sepertinya mengandung kemampuan yang sangat korosif. Saat kabut hitam melakukan kontak dengan pedang awan besar, itu dengan cepat merusak semua energi besar yang terkandung di dalamnya. Di bawah korosi kabut hitam yang tidak biasa ini, Yun Yun kehilangan hubungannya dengan pedang besar itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan pedang besar berwarna awan dengan cepat menjadi lebih lemah sebelum benar-benar menghilang. Serangan kuat yang mengumpulkan semua kekuatan para ahli dari Mystic Cloud Sect sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun pada pelindung Wu saat ini. Ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran sedikit berubah ketika serangan itu sama sekali tidak berguna. Kekuatan pelindung Wu jauh melebihi harapan mereka. Sialan! Yun Yun dengan kejam mengatupkan gigi peraknya tetapi tidak mau menyerah. Segel tangannya bergerak dan lautan awan sekali lagi berfluktuasi secara tiba-tiba. Lalat yang menjengkelkan! Wajah pelindung Wu juga tenggelam ketika dia melihat Yun Yun menyerang sekali lagi. Serangan berulang-ulang dari yang pertama telah menyebabkan dia menjadi sedikit jengkel. Dia segera mengeluarkan teriakan rendah, gelap, dan dingin. Energi gelap dan agung yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu membentuk tangan besar berwarna hitam, berukuran lebih dari 100 kaki, di udara. Akhirnya, itu menghantam dengan keras ke posisi di mana lautan awan itu berada. Bang! 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 Suara itu muncul satu demi satu. Sidik jari energi berwarna hitam itu sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Yun Yun dan yang lainnya di depan mata mereka yang terkejut. Ini segera hancur dengan marah. Energi menakutkan yang meletus pada saat itu menyebabkan Douki yang murid-murid Mystic Cloud Sekte diaglomerasi untuk diguncang sampai pecah. Gruk! Gruk! Suaranya memekakkan telinga. Murid Mystic Cloud Sekte di bawah ini juga terlibat ketika lautan awan pecah. Segera, sebagian besar orang di bawah menunjukkan wajah pucat saat mereka tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar. Yun Yun, Nalan Yanran, dan sosok lain di langit dengan cepat mundur. Mereka hanya menstabilkan diri beberapa saat kemudian. Semua wajah mereka sangat jelek. Tidak disangka orang ini sebenarnya sangat kuat. Kekuatan gabungan mereka bahkan tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran dengan pihak lain. Hari ini, langit benar-benar ingin melenyapkan sekte awan berkabut kami. Mata cerah Yun Yun dipenuhi dengan kekalahan saat kepahitan merembes keluar dari sudut mulut mereka. Nalan Yanran di samping juga mengatupkan giginya dengan erat. Bertemu dengan musuh yang tidak bisa dia lawan saat dia meninggalkan retret adalah pukulan yang cukup besar baginya. Target pelindung Wu jelas bukan sisa-sisa Mystic Cloud Sect. Oleh karena itu, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan Yao Lao setelah mendorong kelompok Yun Yun. Dia mengungkapkan senyum gelap dan dingin. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat yang bergema di langit. Ceka-ceka,
Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Saya ingin semangat dan saya juga ingin orang-orang dari klan Xiao. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.